Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5, saya Fatir Feruji dan saya bersama rekan saya. Saya Jihan. Oke, kami akan menjelaskan cara memakai, cara melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, langkah pertama yaitu kita harus punya aplikasi SPSS-nya dulu. Bisa diinstal di internet ya, banyak ya. Oke, jika kita telah punya aplikasi SPSS, kita buka yaitu dengan tampilan awalnya bakal seperti ini. Setelah kita buka, langkah pertama kita buka file yang akan kita olah datanya. Caranya itu tekan file yang ini. Nah, di sini format filenya tuh tergantung data yang kita punya tuh apa ya. Di sini bisa kita cari bahwa saya tuh akan mengolah data yang formatnya itu Excel. Oke, di sini udah ada. Nah, maka datanya akan muncul ya di sini ya. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita ke variabel view dulu, karena semua datanya tuh gak bakal kita olah ya, seperti data dari mahasiswa ini tuh hanya sebagai penomoran aja. Kita ke variabel view, dan untuk tipe tipe data mahasiswa itu kita ganti ke string, karena kita tidak akan menggunakan ini ya. Nah, jika sudah ganti ke string itu, maka misurnya itu akan menjadi nominal. Nah, ini kita ganti dulu ya ke scale. Nah, udah. Setelah itu kita label aja namanya ya biar mempermudah gitu. Ini biarkan saya jam tidur. Ini kita ganti saja menjadi X1. Ini menjadi X2. Ini menjadi variabel Y. Oke, jika sudah semua, kita akan mulai ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan mencari statistik deskriptif. Nah, untuk mencari statistik deskriptif itu kita ke analyze, terus kita ke deskriptif, kita pindahkan semuanya. Jam tidur semalam kita pindahkan, jam belajar kita pindahkan, nilai ujian juga kita pindahkan. Oke, setelah itu kita ke option. Nah, di sini ada banyak ya, kita mau memunculkan apa saja. Di sini saya akan memunculkan semua ya, dari summary, variance, range, atau assignment juga ya. Setelah itu kita continue, terus kita oke. Nah, setelah oke akan muncul tabel deskripsi statistik ya. Untuk merepresentasikan agar lebih mudah gitu, kita bisa pindahkan ini ke Word. Caranya ya tinggal diklik kanan, terus tekan copy. Setelah itu kita ke Word ya. Nah, sih. Bentar. Nah, di sini sudah ada statistik deskriptif. Di sini tuh eh, terdapat penjelasan seperti biasa ya, kayak jumlah datanya, ada range-nya, ada nilai terendah, nilai tertinggi, ada summary, ada min, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasik itu tuh merupakan persyaratan statistik. Ntar kita ini lagi ya. Nah, uji asumsi klasik itu merupakan persyaratan statistik.
yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinal least square. Nah, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS ini itu tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Uji asumsi klasik itu ada 4 jenis. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi, dan yang terakhir uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas itu sebenarnya tidak perlu ya, karena ya ini kan data linear berganda, kalau udah pasti linear lah. Nah, oke, kita langsung aja ke uji normalitas. Uji normalitas itu terdapat tiga, oh belum ya. Uji normalitas. Untuk uji normalitas yang pertama itu kita ke analyze, terus ke regression, setelah itu ke linear. Nah, untuk nilai ujian, kita pindahkan ke dependent. Terus jam tidur semalam kita pindahkan ke independen, dan jam pelajaran juga kita pindahkan ke independen. Untuk mahasiswa kita tidak perlu karena kita tidak akan mengolah datanya. Saja kita ke statistik. Nah, setelah di sini tuh kita centang R square. Deskriptif kita tidak perlu karena tadi udah memunculkan statistik deskriptif. Setelah itu ada collinearity diagnostik, covariant metric. Covariant metric nggak perlu ya. Durbin Watson. Oke. Setelah itu continue. Terus kita ke plot. Nah, untuk di sini tuh yang zepred kita pindahkan ke X. Terus resinya itu kita pindahkan ke Y. Histogram sama normal probability-nya kita checklist, continue. Selanjutnya kita ke save. Anta unstandardized-nya itu di residual itu kita checklist, kita langsung continue. Oke, setelah itu kita oke. Nah, maka di output-nya akan muncul beberapa ini ya hasilnya. Nah, yang pertama untuk menguji uji normalitas itu kita bisa menggunakan histogram ya. Kita pindahkan dulu ya ke core-nya. Nah, di sini histogram. Syarat jika data yang berdistribusi normal, itu yang pertama itu dengan histogram, kurvanya tuh harus menggunung ya. Kurva yang ini yang hitam nih. Nah, hasil di sini tuh kurvanya berhasil menggunung. Berarti datanya itu berdistribusi normal. Yang kedua, kita bisa mengujinya itu dengan pplot. Kita bisa copy. Nah, pplot di sini tuh syarat agar data berdistribusi normal itu terdapat garis diagonal ya dari bawah ke atas ini. Nah, hasil yang kita dapatkan di pplot ini tuh ha- garis berdiagonal ya. Maka datanya itu berdistribusi normal. Untuk cara kita menguji normalitas itu ada Kolmogorov Smirnov. Nah, untuk melakukan Kolmogorov Smirnov itu kita ke analyze, selanjutnya ke Noparian Metric. Gimana sih? Oh, ya. Ke Legacy, terus ke One Sample QS. Nah, di sini kita hanya memindahkan unstandardized residualnya itu ke sini ya, ke variabel test. Harusnya langsung oke. Nah, muncul tabel Kolmogorov Smirnov.
untuk memudahkan kita bisa pindahkan ya ke Word-nya. Dan ini hasil yang kita dapatkan dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, syarat agar datanya berdistribusi normal yaitu nilai asim signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Di sini kita mendapatkan nilai asignifikannya itu 0, oh lebih besar maaf ya. Jika nilai asignifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasilnya nilai asignifikannya itu 0,2, maka 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data itu berdistribusi normal. Oke, uji yang kedua dalam uji asumsi klasik itu uji multikolinearitas. Nah, di uji multikolinearitas itu kita hanya perlu memindahkan eh, kurva koefisien ini. Kita hanya menggunakan maaf kurva tabel koefisien ini, terus kita bisa pindahkan ke sini ya. Udah ada ya. Oke, syarat untuk melakukan uji multikolinearitas itu, yang pertama itu nilai toleransinya itu harus lebih kecil dari 0,10 agar tidak terjadi multikolinearitas. Nah, jadi multikolinearitas itu adalah uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menentukan apakah ada kolerasi yang tinggi antara variabel independen. Nah, jika ada, maka datanya itu dapat terganggu. Makanya kita itu harus menghindari multikolinearitas. Yang pertama itu, oke, hasil yang kita dapatkan dari uji multikolinearitas itu nilai toleransi yang kita dapatkan 0,292. Itu lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan model ini terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada nilai VIF itu harus lebih kecil dari 10 agar tidak terjadi multikolinearitas. Nah, hasilnya itu nilai VIF itu 3,423. Maka dia lebih lebih kecil dari 10. Nah, dapat disimpulkan data ini itu terbebas dari multikolinearitas. Ini ya, VIF. Oke, untuk uji heteroskedastisitas serta selanjutnya itu akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini dia gunanya untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Nah, sebelumnya kita kan harus menggunakan scatter plot nih, tapi dengan residu yang berbeda. Jadi kita harus buat dulu residu 2. Nah, pertama kita ke dataset dulu. Nah, setelah itu kita klik transform, habis itu compute variable. Nah, terus di sini langsung kita di target variable langsung kita diketik, tulis res underscore 2. Nah, lalu di sini, ada function group. Function group kita klik yang all, dan functions and special variable-nya kita klik apps. Nah, di sini sudah ada tanda tanya. Nah, di sini kita ganti. Kita masukin unstandardized residual. Nah, kita ganti di situ. Lalu kita tambahkan, kita ketik lagi underscores s. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan si residunya dulu. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita balik lagi ke dataset. Habis itu kita memunculkan, kan di sini sudah ada residunya, residu yang kedua. Nah, kita memunculin regresi yang dependent variabelnya itu residu 2. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu analyze, terus kita ke regression.
dari regression klik linear. Nah, di sini dependennya yang tadinya Y kita ubah, kita taruh residu 2 di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih statistik. Habis statistik, di sini yang di checklist adalah hanya estimate, covariance matrix, dan model fit. Oke, kalau sudah klik continue. Lalu di plot sama itu kita Y-nya itu SID, X-nya juga ZPRED, tapi yang beda di sini adalah histogramnya kita uncheck dan normal probability plotnya kita uncheck. Kalau sudah klik continue, lalu tinggal klik OK. Nah, di sini sudah ada regression yang dependent variabelnya itu res2 di sini. Ini ada model summary, ANOVA, coefficient correlation, residual statistics, scatter plot. Nah, di sini untuk uji heteroskedastisitas, pertama, kita butuh scatter plot. Nah, jadi dari scatter plot yang ada di sini, kita copy, terus nanti kita taruh di Word di sini. Nah, kita taruh di Word. Oke. Nah, setelah itu ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama, kalau misalkan titik-titiknya itu menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah, berarti artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Nah, dari hasil yang telah kita peroleh di sini, bisa kita lihat titik-titiknya dia menyebar secara acak. Nah, berarti scatter plot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, selesai dari situ, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu adalah uji Glaser. Nah, kalau untuk uji Glaser ini, kita pakai tabel koefisien. Nah, untuk koefisiennya itu tetap kita pakai yang residu 2. Jadi kita cari ini di output SPSS-nya. Kita cari di output SPSS-nya. Itu dia ada di atas. Nah, di sini. Di sini kita tinggal copy aja. Terus di sini. Nah, di sini kita copy, masukin ke Word. Lalu kalau udah ada syarat-syaratnya, bisa dikatakan model itu terbebas dari heteroskedastisitas. Yang pertama, pokoknya jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sigmanya itu signifikannya itu adalah 0,724. Berarti artinya dia itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas. Oke, lanjut kita ke bawah. Jadi selanjutnya itu adalah uji autokolerasi. Nah, untuk uji autokolerasi ini, dia adalah untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Nah, dan ini kita beda sama uji heteroskedastisitas yang tadi. Kita untuk kali ini memakai model summary, tapi dengan dependent variabelnya itu adalah yang awal, yaitu variabel Y. Nah, jadi di output SPSS-nya itu kita cari lagi ke atas. Yang pertama-tama. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal copy, lalu kita masukkan ke dalam Word.
Nah, di sini untuk uji autokolerasi kita memakai rumus, yaitu yang pertama, DL dan DU-nya itu kita harus cari dulu di tabel Darwin-Watson. Oke. Oke, jadi kita harus tahu dulu K-nya itu apa, N-nya itu apa, D-nya itu apa. Jadi K-nya itu adalah jumlah variabel independen yang kita butuhkan, N-nya itu adalah jumlah sampel, dan D-nya itu adalah nilai Durbin-Watson-nya. Nah, jadi untuk K-nya itu variabel independen kita itu ada 2. Dan sampel kita itu sendiri ada 41. Nah, untuk nilai Durbin-Watson-nya di sini sudah terlihat. Di sini Durbin-Watson ada di sini, ada 1,654. Dan juga untuk DU, nah DU kita cari dulu di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini tabel Durbin-Watson-nya. Nah, pertama, tadi K kita itu adalah 2, berarti kita ada di kolom yang ini. Dan juga N-nya, kita cari N yang 41. N 41 ada di sini. Nah, berarti untuk DL-nya itu kita ada 13992 dan DU-nya 16031. Kebalik. Oke, salah. DU-nya itu 1.3992, DL-nya itu 16031. Nah, dari situ kita belum selesai. Pertama-tama kita harus mencari 4 min DU-nya dulu. Nah, 4 min DU-nya itu tinggal dikurang aja. 4 min 16031 sama dengan 2.3969. Nah, lalu kita masuk ke syarat-syaratnya. Nah, jadi syaratnya itu yang pertama, jika nilai D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, maka terdapat autokolerasi. Nah, yang kedua, jika nilai D terletak di antara DL dan 4 min DU, maka model terbebas dari autokolerasi. Dan jika yang ketiga, jika nilai D itu terletak di antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, jadi hasil yang sudah kita peroleh tadi, bahwa DL itu tadi kan kita sudah dapat 16031. Itu di mana dia itu nilainya lebih kecil dari hasil dari Durbin-Watson kita itu 1654 dan lebih kecil lagi dari 4 min DU 2.3969. Jadi dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokolerasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Nah, untuk di uji hipotesis ini, kita ada 4 hipotesis. Yang pertama H1. H1 itu jam tidur yang berpengaruh terhadap nilai ujian, dan H2 jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian, dan H3 jam tidur dan jam belajar bersama-sama mengaruhi nilai ujian. H0 tidak terdapat pengaruh antara jam tidur dan jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, oke, kita langsung masuk ke regresi linear berganda. Kita balik ke output SPSS-nya yang tadi. Oke. Nah, untuk regresi linear berganda ini, dia membutuhkan koefisien. Koefisien yang dimana itu dependen variabelnya adalah Y, atau bisa dibilang nilai ujiannya itu sendiri. Nah, jadi kita cari dulu di sini untuk koefisien. Nah, ini koefisiennya tinggal copy aja, terus bisa kita taruh di Word. Nah, untuk regresi linear berganda ini ada rumusnya juga, yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Nah, A-nya itu dapat dari sini, dari konstan yang ada di sini, dan X1-nya itu adalah jam tidurnya, dan X2-nya adalah jam belajarnya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja di sini, A-nya 70, 740, min 0,949 X1. Kenapa min? Karena di sini sudah ada tandanya min. Nah, terus ditambah 3.815 X2. Nah, untuk interpretasinya, setiap penambahan satu variabel jam tidur akan mempengaruhi nilai ujian sebesar 0,949. Dan setiap penambahan satu variabel jam belajar akan menambah nilai ujian 3
0,815. Dan saat variabel jam tidur dan jam belajar bernilai 0, maka nilai ujian bertambah sebesar 70,740. Oke, lanjut. Di sini ada uji T. Nah, di sini uji T kita tabelnya masih sama-sama pakai tabel koefisien dan dengan dependent variabelnya itu adalah Y. Jadi di sini syaratnya adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk H1-nya itu hipotesisnya kan awalnya jam tidur berpengaruh terhadap nilai ujian. Dan dari hasil nilai signifikan dapat kita ketahui di sini bahwa 0,015 lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa jam tidur mempengaruhi nilai ujian. Jadi H1 diterima. Nah, untuk selanjutnya H2-nya itu jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Dan nilai signifikannya di sini sudah diketahui 0,001, di mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa jam tidur mempengaruhi nilai ujian sehingga H2 diterima. Nah, selanjutnya di sini ada uji F. Nah, jadi uji F ini kita menggunakan tabel ANOVA. Nah, di sini dengan dependent variabelnya yaitu Y, jadi kita cari dulu nih. Kita di sini ada lagi ANOVA. Nah, di sini ANOVA tinggal kita copy, lalu masukkan ke Word. Nah, jadi syarat-syaratnya itu adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini hipotesis yang ketiga yaitu jam tidur dan jam belajar bersama-sama mempengaruhi nilai ujian. Jadi, untuk hasilnya, nilai signifikan dari 0,01 di sini lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh jam tidur dan jam belajar secara bersama-sama terhadap nilai ujian, sehingga hipotesis yang ketiga diterima. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir, ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita ambil lagi dari tabel model summary yang ada dependent variabelnya itu nilai ujian. Ada di sini, tinggal copy. Lalu kita tinggal masukin ke Word-nya. Nah, di sini besarnya pengaruh X terhadap Y, di mana sisanya dipengaruhi faktor lain. Berarti di sini kita memakai yang R-square saja. Jadi R-square ini istilahnya patokannya. Nah, R-square kita itu adalah 0,943. Maka artinya sebesar 94,3% X mempengaruhi Y. Dan ini adalah pembahasan terakhir pada kali ini. Sebelumnya, terima kasih setelah mendengarkan penjelasan dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.